Pagi yang biasa di warung makan kecil milik Budi di pinggiran Bandung berubah menjadi mimpi buruk saat sebuah SUV hitam mewah berhenti tepat di depan pintu masuk. Saat pintu mobil terbuka dan Rea, mantan kekasihnya yang pria itu turun dengan senyum hangat yang sama seperti 12 tahun lalu. Budi merasa dunia runtuh karena rahasia cintanya yang selama ini disembunyikan demi 4 anak yatim yang dia rawat sendirian kini terancam terbongkar selamanya. Budi berdiri membeku di depan meja kasir, sapu di tangannya terjatuh tanpa suara. Udara pagi Bandung yang sejuk tiba-tiba terasa panas menyengat. Rea, dengan kemeja rapi dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya, melangkah mendekat sambil memanggil namanya pelan, "Budi, aku kembali." 4 anak laki-laki yang selama ini menjadi segalanya bagi Budi, Adi yang sudah 18 tahun, Rian 16 tahun, Dika 14 tahun, dan Ajar 12 tahun, berhenti bermain di halaman belakang. Mereka menatap pria asing itu dengan mata penuh tanya. Budi buru-buru tersenyum paksa, "Anak-anak, masuk dulu ya, ada tamu." 12 tahun lalu, setelah kecelakaan bus yang merenggut nyawa sahabatnya sekaligus ayah kandung keempat anak itu, Budi tidak punya pilihan. Ia hanya seorang pelayan warung makan biasa yang hidup sederhana, tapi sahabatnya dulu tahu rahasianya dan selalu mendukung. "Kalau aku tidak ada, tolong rawat mereka," pesan terakhir itu masih terngiang. Budi mengangguk, dan sejak itu ia jadi ayah angkat, pelayan, tukang masak, dan segalanya. Ia membesarkan mereka dengan uang tip pelanggan dan gaji kecil, mengorbankan segalanya termasuk cinta pertamanya dengan Rea yang terpaksa pergi karena tekanan keluarga dan masyarakat yang tidak menerima hubungan sesama pria. Sekarang warung makan kecil itu sudah jadi rumah mereka. Setiap pagi Budi bangun jam 4, menyiapkan nasi goreng dan mie ayam untuk pelanggan tetap. Adi sudah membantu melayani, Rian mencuci piring, Dika membersihkan meja, dan Ajar yang paling kecil suka menyanyi sambil menyapu. Mereka memanggil Budi ayah dengan penuh kasih, tidak pernah tahu bahwa ayah angkat mereka menyimpan luka besar di hati. Budi selalu tersenyum, tapi malam hari ia sering menatap foto lama Rea di ponsel lama yang disembunyikan di bawah kasur. Rea masih berdiri di depannya, mata mereka bertemu. "Aku dengar kamu merawat anak-anak itu sendirian. Aku tidak bisa diam lagi, Budi. Aku ingin menebus semuanya." Suara Rea lembut, tapi bagi Budi seperti petir di siang bolong. Ia melirik ke belakang, memastikan anak-anak tidak mendengar. "Kamu tidak boleh di sini, Rea. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Pergi saja." Tapi Rea tidak bergerak. Ia hanya tersenyum sedih dan mengeluarkan amplop tebal dari sakunya. "Ini untuk mereka. Untuk kalian semua." Budi merasa dadanya sesak. 12 tahun ia belajar hidup tanpa Rea, belajar menyembunyikan siapa dirinya agar anak-anak bisa tumbuh normal di tengah desa yang masih banyak bergosip tentang pria yang tidak menikah. Sekarang semuanya terancam. Adi yang paling tua mulai curiga, "Ayah, siapa om itu? Mobilnya keren sekali." Budi hanya menggeleng, "Teman lama ayah. Tidak penting." Tapi dalam hati ia tahu, kedatangan Rea adalah awal dari segalanya yang akan berubah. Malam harinya, setelah warung tutup dan anak-anak tidur, Budi duduk di teras belakang. Rea masih menunggu di mobilnya di ujung jalan. Budi mengingat bagaimana dulu mereka bertemu di Jakarta saat Budi masih muda, cinta pertama yang manis tapi penuh ketakutan. Masyarakat Indonesia tidak mudah menerima. Keluarga Rea memaksa ia menikah, dan Budi memilih diam. Kini Rea kembali, lebih kaya, lebih dewasa, dan tampaknya tidak takut lagi. Tapi Budi
Ia takut kehilangan 4 anak yang sudah ia anggap darah dagingnya sendiri. Apa yang harus aku lakukan, gumamnya sendirian di bawah bintang Bandung yang redup. Keesokan paginya, Rea tidak pergi. Ia parkir SUV hitamnya di belakang warung dan turun membawa kantong belanjaan penuh bahan makanan mahal. Biar aku bantu hari ini, katanya santai seolah tidak ada yang terjadi kemarin. Budi ingin marah, tapi melihat Adi dan Rian yang langsung senang karena ada tambahan daging sapi dan buah segar, ia hanya bisa mengangguk. Anak-anak langsung mengelilingi Rea, bertanya macam-macam tentang mobil mewah itu. Rea tertawa ramah, menceritakan cerita bisnisnya di Jakarta tanpa menyebut masa lalu mereka. Budi merasa hatinya campur aduk. Di satu sisi ia bahagia melihat Rea, pria yang dulu pernah membuatnya merasa dicintai apa adanya. Di sisi lain ia takut. Di desa kecil ini, gosip menyebar cepat. Sudah ada tetangga yang bertanya mengapa Budi tidak pernah menikah. Kalau sampai mereka tahu ia mencintai sesama pria, anak-anak bisa dikucilkan di sekolah. Saat mereka berdua membersihkan dapur sore itu, Rea berbisik, "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Budi. 12 tahun aku berusaha melupakan tapi gagal. Sekarang aku punya uang, aku bisa bantu kamu besarkan mereka dengan layak." Budi meletakkan pisau dengan tangan gemetar. "Kamu tidak mengerti, Rea. Mereka bukan anak biasa. Mereka adalah alasan aku bertahan. Kalau aku memilih kamu, bagaimana dengan masa depan mereka? Masyarakat di sini masih bilang orang seperti kita sakit, dosa besar." Rea mengangguk pelan, matanya penuh pengertian. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu kamu bahagia saat bersama aku dulu. Ingat malam di Pantai Anyer? Kita janji akan selalu bersama." Malam itu Budi tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar kecilnya, membuka album foto lama yang disembunyikan. Foto dirinya dan Rea muda, tertawa di bawah pohon beringin. Dulu mereka berani, sekarang Budi hanya merasa lelah. Adi masuk tiba-tiba, "Ayah, kenapa Om Rea tidur di mobil?" "Kasihan. Biar dia tidur di sini saja." Budi terkejut. Anak tertuanya sudah dewasa, mulai peka. "Tidak usah, Nak. Om Rea cuma sebentar." Tapi Adi bersikeras, "Ayah kelihatan senang waktu Om itu datang." Jarang ayah tersenyum seperti itu. Kata-kata Adi seperti pisau. Budi sadar ia sudah terlalu lama menyembunyikan diri. Keesokan harinya Rea membantu di warung, pelanggan memuji masakan baru yang ia bawa resepnya. Anak-anak semakin dekat dengannya. Rian bahkan bilang Om Rea kayak ayah kedua. Budi tersenyum getir. Dalam hati ia bertanya, apakah ia berani membuka rahasia ini? Seminggu berlalu, Rea masih tinggal di penginapan dekat warung. Ia mulai mengajak anak-anak jalan-jalan ke kota Bandung, membeli sepatu baru untuk Dika yang rusak, dan buku sekolah untuk ajar. Budi melihat kebahagiaan di mata anak-anaknya, sesuatu yang jarang ia berikan karena keterbatasan uang. Tapi semakin dekat, semakin sulit menyembunyikan perasaan. Suatu sore, saat Rea membantu Budi menutup warung, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan. Budi menarik tangan cepat, tapi Rea menahan, "Aku masih mencintaimu. Biarkan aku buktikan." Malam itu terjadi pertengkaran pertama. Budi marah, "Kamu datang senaknya, bawa uang, bawa senyum, tapi kamu tidak tahu betapa beratnya aku sendirian 12 tahun ini. Aku takut setiap hari mereka tahu ayah mereka suka pria." Rea balas dengan suara pelan tapi tegas, "Justru karena itu aku kembali. Aku tidak mau kamu terus menderita sendirian."
Keesokan paginya Dika menemukan oto lama di laci Budi yang tidak sengaja terbuka. Anak itu berusia 14 tahun, sudah cukup besar untuk bertanya, "Ayah, ini Om Rea waktu muda. Kenapa ayah peluk dia begitu?" Budi membeku. Ia berusaha menjelaskan bahwa itu hanya sahabat, tapi Dika bukan anak kecil lagi. Malamnya Dika menangis di kamar, "Ayah bohong sama kami selama ini." Berita itu menyebar ke Rian dan Ajar. Adi yang paling dewasa hanya diam, tapi matanya penuh kecewaan. Budi merasa dunianya hancur. Ia duduk di teras, menangis sendirian. Rea datang memeluknya dari belakang tanpa kata. Untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, Budi membiarkan dirinya lemah di pelukan pria yang dicintainya. Tapi pagi berikutnya, tetangga mulai berbisik. Pak Budi dekat dengan pria dari Jakarta itu. Anak-anaknya kasihan. Tekanan masyarakat mulai terasa. Konflik semakin dalam. Adi, anak tertua, mulai menjauh. Ia bilang ke Budi, "Ayah, aku tidak benci." Tapi teman-teman di sekolah mulai nanya. Mereka bilang ayah aneh. Budi merasa hatinya hancur. Ia memutuskan untuk bicara jujur pada keempat anaknya di meja makan malam. "Ayah suka pria. Ayah mencintai Om Rea dulu. Tapi ayah pilih kalian. Selalu kalian yang pertama." Anak-anak diam lama. Rian menangis, Dika marah, Ajar hanya memeluk Budi. Adi akhirnya berkata, "Ayah tetap ayah kami. Tapi tolong jangan buat kami malu." Rea mendengar dari luar, hatinya ikut sakit. Ia tahu di Indonesia, menjadi gay berarti perjuangan berat. Tapi ia tidak mau menyerah. Ia ajak Budi ke taman kecil dekat sungai, tempat mereka dulu sering bertemu diam-diam. Di sana, di bawah pohon rindang, Rea berlutut, "Nikahi aku secara diam-diam, kita bisa pindah ke Jakarta. Anak-anak tetap bersama kita." Budi menangis. "Aku tidak bisa tinggalkan warung ini. Ini rumah mereka." Malam itu mereka berpelukan lama, bukan sebagai kekasih lama, tapi sebagai dua pria yang lelah berjuang. Tapi pagi harinya, berita gosip sudah sampai ke sekolah. Dika pulang menangis karena diejek teman. Budi merasa ini hukuman karena ia berani mencinta. Puncak krisis datang saat Ajar, yang paling kecil, kabur dari rumah karena malu dengan gosip tetangga. Budi dan Rea mencarinya sepanjang malam di hujan deras Bandung. Saat menemukan Ajar di halte bus, anak itu berteriak, "Ayah bohong. Ayah lebih sayang Om Rea." Budi memeluknya erat, "Tidak, Nak. Ayah sayang kalian lebih dari apapun." Di saat yang sama, Rea mendapat telepon dari keluarganya di Jakarta yang tahu berita. Mereka mengancam memutus hubungan jika Rea tetap bersama Budi. Rea harus memilih. Malam itu di warung yang sepi, Rea bilang, "Aku pilih kamu. Selamanya." Tapi Budi yang melihat anak-anaknya menderita, membuat keputusan berat. "Pergi saja, Rea. Aku tidak bisa egois." Rea pergi dengan su hitamnya, meninggalkan amplop besar untuk biaya sekolah anak-anak. Budi kembali sendirian, tapi kali ini ia tidak lagi menyembunyikan air mata di depan anak-anak. Adi memeluk ayahnya, "Kami tetap di sini, Ayah. Kami mengerti sekarang." 3 bulan kemudian, Rea kembali. Kali ini bukan dengan sumewah, tapi dengan tas sederhana dan senyum tulus. Ia bilang, "Aku jual semua asetku di Jakarta. Aku mau tinggal di sini, bantu kamu di warung. Kita besarkan mereka bersama, apapun kata orang." Budi menatap pria yang dicintainya.
Anak-anak yang sudah lebih dewasa setelah melewati badai, tersenyum. Adi berkata, Om Rea boleh tinggal. Kami sudah terima. Keluarga kecil itu akhirnya utuh kembali. Warung makan semakin ramai, bukan karena gosip, tapi karena cerita keberanian mereka. Budi belajar bahwa mencintai tidak harus disembunyikan selamanya. Rea belajar bahwa keluarga bukan darah, tapi pilihan hati. Di bawah sinar matahari Bandung yang cerah, Budi dan Rea berjalan bergandengan di taman, sementara keempat anak mereka bermain di depan. Apakah benar bahwa cinta antara sesama pria harus selalu dikorbankan demi keluarga, atau justru keluarga yang membuatnya semakin kuat? Benar atau salah?